mohon Tuhan, layakan kami dan urapi kami. Hamba-Mu yang akan melayani pujian dan bermain musik rebana. Baik kami yang ada di bawah Tuhan, Engkau sama-sama urapi kami. Ketika kami menaikkan pujian itu menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Karena hanya itu yang kami bawa ya Tuhan. Inilah hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat dan dalam setiap langkah persiapannya dari kami menuju ke tempat ini. Kami mohon tuntun ya Tuhan. Lindungi dan timbangan di sini ya Tuhan. Tujuan kami hanya untuk memuji membesarkan Engkau. Karena Engkau lah Allah kami layak dipuji dan disembah. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Awal pertengahan hingga selesai nanti. Kami alaskan kepada Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mulai ibadah kami di pagi hari ini. Haleluya. Amin.
Tuhan sendiri. Ada dua momen yang saat kami keluar dari Danau Galilea, kami naik di atas bis, dan peluru rudal Hizbullah itu kami sempat lihat, dan sempat ada agak-agak sedikit ini, tapi luar biasa penyertaan Tuhan. Saat pembaharuan janji nikah di Kana juga, kami semua di dalam gereja, tapi ada Pak dan Pak Evan di luar, dan itu juga ada kejadian lagi. Dan memang di sana saat kami pulang justru semakin panas, karena kami dalam perjalanan itu komandan Hizbullah itu tewas di rudal oleh Israel, jadi semakin panas. Tapi kami mengucap syukur kami boleh kembali semua sehat, itu semua karena pertolongan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena
lagi kepadamu. Kami percaya Tuhan kalau kami ada saat ini itu karena kebaikan Tuhan. Tidak ada yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan, sebab semua yang ada pada kami adalah milik-Mu sendiri. Selain hidup ini Tuhan kami persembahkan kepadamu. Biar Tuhan jadikan sebagai persembahan yang berbau harum, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, tapi juga mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji-puji dan menyembah Tuhan. Terima setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan sekali lagi menjadi satu persembahan yang hidup dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami, Roh-Mu yang kudus sekali lagi mengurapi kami semua tanpa terkecuali. Biarlah kebenaran firman Allah yang akan kami dengar lagi kali ini itu menolong dan memberkati kami, bahkan menuntun kami kepada jalan yang benar, membimbing kami supaya dalam kehidupan ini kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ampun segala salah, dosa, kehilapan, pelanggaran kami. Biar kami layak Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan, Saudara. Karena pertolongan Tuhan, ya, karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada lagi saat ini sebagaimana kita ada. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kita sudah dengar kesaksian, ya, baik dari Komsel Samaria, ya, tapi juga kita baru saja dengar kesaksian daripada Komisi Pria yang puji Tuhan oleh pertolongan Tuhan, ya, selama kurang lebih 2 minggu ditolong oleh Tuhan, ya, dalam perjalanan ziarah ke Yerusalem. Dan tentunya yang namanya ziarah, ya, yang namanya mengunjungi tempat-tempat bersejarah, ya, pasti ada suka dan duka, ya. Dan karenanya, ya, buat bapak-bapak yang lain, ya, komisi pria yang lain yang belum sempat pergi kemarin, ya, berdoalah supaya bapak-bapak bisa dapat kesempatan yang sama untuk ikut ziarah, ya. Pak Martin berdoa supaya fit, ya, karena memang Bapak Ibu ini bapak-bapak saja kemarin ada yang sudah mengeluh karena capeknya luar biasa, ya. Apalagi waktu mereka naik ke Gunung Sinai dan waktu turun itu memang luar biasa capeknya, ya. Jadi orang yang tidak biasa jalan tiba-tiba jalan, maka kaki-kaki, betis, paha itu pasti sakit. Sementara tidak bisa istirahat. Setiap hari harus bergerak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh travel, ya. Jadi ibu-ibu kalau mau ke sana, ya harus, ya, saya sarankan ibu-ibu yang jalan 5 meter, 10 meter susul stop sudah, ya, menyerang duluan sudah. Karena itu dibutuhkan ibu-ibu yang betul-betul, ya. Ada dua ibu yang ikut dengan kita, Ibu Pasar Ibu dan Ibu Situmorang saja itu mengeluh-mengeluh, ya. Tapi puji Tuhan oleh pertolongan Tuhan Ibu Pasar Ibu bisa sampai di Gunung Sinai, ya. Meskipun kakinya dan harus menggunakan helper, jadi harus ada helper yang membantu Ibu Pasar Ibu naik sampai di atas. Bayarannya berapa? $2? $30. Haleluya. Saya pikir Pak Pasar Ibu juga bisa naik, Pak Pasar Ibu juga pakai helper. Napas sudah di sini, ya. Haleluya. Pertama beliau semangat sekali, ya.
turun dari unta ke jalan mungkin sekitar berapa kilometer harus helper. Nah, jadi yang pakai helper 2 saja ya, Pak Pasaribu dan Ibu Pasaribu. Tapi puji Tuhan bisa sampai di atas. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Haleluya. Ya. Jadi sebuah perjalanan ziarah yang menurut saya itu banyak hal yang mereka bisa dapatkan dari perjalanan itu ya. Sekali lagi berdoa buat kaum pria yang lain ya, yang sudah berangkat juga jangan berhenti berdoa, jangan doa saya sudah berangkat jadi stop, berdoa sudah. Berdoa juga supaya yang lain bisa ke sana, dan ibu-ibu berdoa tahun depan bisa berangkat ke Israel. Ya, tahun depan. Saya yakin tahun depan ibu-ibu bisa berangkat ke sana. Minimal 20 orang lah. Haleluya ya. Minimal 20 orang berangkat. Kita berdoa supaya gubernur terpilih yang ada orang-orang kita ya, dan kita berdoa supaya ada orang-orang yang gubernur bisa memberikan solusi buat kita semua ya. Haleluya. Puji namanya Tuhan. Saya percaya ya, kalau komisi pria sudah ke sana, pasti komisi wanita juga tidak mau kalah. Amin. Ibu-ibu amin. Coba angkat tangan ibu-ibu yang ingin ke Yerusalem. Haleluya. Ada ibu-ibu? Puji Tuhan ya. Oh ya, saya lihat ada. Oh, minta maaf, ada Pak Pendeta dari Manokwari ya? Iya, haleluya. Pak Pendeta mari di depan sini. Mari ya. Pak ini Pak Pendeta dari Manokwari. Kalau di Manokwari Ibu Pasak ini gembalanya ini. Nah, silakan dulu Pak. Beliau beliau dia ketua daerah, jadi ketua daerah Gereja Bethel Indonesia Papua Barat. Haleluya. Ya. Jadi dia beliau ketua daerah. Di sini kalau kita sudah Papua Barat Daya. Jadi sejak terpisah Papua Barat dan Papua Barat Daya, beliau terpilih sebagai ketua daerah, tapi beliau tidak kasih informasi kalau hadir hari ini. Haleluya. Ya. Kalau masih ada sampai minggu depan, ya saya minta beliau bisa kuat minggu depan di sini. Ya. Amin. Alhamdulillah. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kembali saya percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau komisi pria sudah bisa berangkat, maka komisi pria juga, komisi wanita juga bisa berangkat. Amin. Haleluya. Semua itu tergantung doa kita bersama. Amin, saudara. Tuhan pakai jemaat untuk memberkati jemaat. Haleluya. Dan puji Tuhan, selama kita berada di Yerusalem, tadi kita sudah dengar memang ada insiden di sana. Tapi saya mau beritahu, kita jangan dengar berita-berita di media sosial ya. Dibilang hancur lah sekarang. Kalau sudah buka YouTube banyak bilang Israel hancur, padahal pada kenyataannya tidak. Dan kita di sana, Kementerian Pertahanan Israel telah menyatakan bahwa sudah mengacak GPS di Israel. Jadi lawan mau arahkan rudalnya ke Israel tidak mungkin sampai, pasti dia akan nyasar ke laut. Dan kita sempat informasi setelah kita pulang dari Danau Galilea, rudal jatuh di Danau Galilea. Dan satu-satunya kapal yang beroperasi cuma kita. Makanya saya juga kaget waktu ke sana, kenapa kapal cuma satu? Biasanya kapal banyak dan ada yang sudah berlayar karena banyak tim, banyak
peziarah yang ke Yerusalem. Tapi ini saya kaget, cuma satu kapal, ternyata cuma kita. Dan memang dilarang oleh pemerintah karena biasanya kalau rudal itu nyasar di laut atau di danau atau di tempat-tempat yang kosong, ya. Dan begitu pun setelah kita pulang, dalam perjalanan pulang tiba-tiba rudal, ya. Di dalam bus mereka berdua tidak habis hari pasti hari. Tapi yang luar biasa sambil berdoa sambil syuting itu rudal. Nah, di Israel punya namanya Iron Dome itu dia langsung pecah di atas. Jadi kalau sudah lihat dia langsung berasap di atas, berarti sudah pecah di atas. Itu luar biasa. Dan kita aman. Sementara pelaksanaan tadi disampaikan, sementara pelaksanaan pernikahan di Gereja Kana, saya juga live khotbah, tiba-tiba rudal bunyi lagi. Saya kebetulan dengan Pak Ivan ada di luar, karena Pak Ivan minta dia live khotbah juga. Dia bahasa live khotbah juga. Ya, jadi mereka sementara pernikahan, kami di luar. Habis beliau live khotbah, saya live khotbah, tiba-tiba bunyi. Dan mereka bilang di sana itu hal yang normal. Jadi di Israel kalau soal begitu itu normal. Kita saja ini yang kaget-kaget saja. Ya. Tapi di sana itu hal biasa sudah. Puji Tuhan. Ya. Sekali lagi berkat doa Bapak Ibu sekalian, ya, kita Komisi Pria boleh kembali dengan sehat dan tidak ada satu kekurangan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu saudara, ada beberapa 3 minggu kalau nggak salah atau 4 minggu saya tidak melayani, ya. Sebelum Israel saya harus ke Tanah Toraja karena kita tahu semua bahwa keluarga Parangan berduka atas meninggalnya orang tua atau nenek, ya. Dan puji Tuhan juga saya bersyukur selama di Toraja kurang lebih 1 minggu acara boleh berjalan dengan baik, ya. Dan Bapak Ibu sudah tahu kalau orang Toraja kalau acara begitu sudah 3 tahun baru dikubur, ya, maka terjadilah sebuah ya, Bapak Ibu sudah tahu, ya. Jadi keluarga Parangan, ya, begitulah, ya. Saya juga heran ada keluarga dari sini pergi jauh-jauh ke sana. Saya pikir pergi itu biasa-biasa, di bawah babi besar lagi. Luar biasa. Saya kaget gini, wah, babi paling besar di bawah bukan orang Toraja, dan bukan orang yang gitu. Justru yang dari Sorong yang pergi, wah, babi besar apa? Haleluya. Saya bilang ini sumbangkan. Soalnya kalau sumbang maka pikiran kita bisa bebas, tapi tidak bisa. Itulah. Jadi akhirnya maka kita akan makanya waktu saya ditanya, Pak Pendeta, itu untuk saya ini saya potong kerbau ini untuk pokoknya tidak ada ganti-ganti karena bahaya ganti-ganti, pokoknya habis-habis kita menghargai saja, ya. Haleluya. Tapi susah, saudara. Saya tuh kaget dulu karena kita punya pembantunya. Nah itu nenek fi, bentuknya baik, terkiranya nenek. Jadi kami itu pusing juga, ya. Saya bilang adik-adik, ya kita alhamdulillah saja. Mau astagfirullah nggak bisa, ya, alhamdulillah. Ini maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Jadi ya bikin apa? Haleluya, ya. Percaya saja bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, saya pikir itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan perjalanan kurang lebih 1 bulan, ya.
Dan hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saya ingin kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12. Kita baca ayat pertama sampai dengan ayat 19, agak panjang firman Tuhan ya. Tapi ada dua hal penting yang saya ingin sampaikan dari cerita ini tentang mujizat yang dialami oleh Petrus. Haleluya. Sekali lagi Kisah Para Rasul pasal 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19, agak panjang. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang diberi perikop, Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatan itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikian Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakan kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Ayat 10. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau menggigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, maka tercengang-cengang. Mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam, lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan dibunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Haleluya. Demikian panjang firman Tuhan, tapi memang saya harus baca panjang ini, saudara, karena tidak bisa putus dari apa yang akan kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan bahwa ini mujizat yang dialami oleh Petrus.
Ya, biar mungkin ini menjadi pelajaran penting pesan firman Tuhan buat saudara sekalian, supaya kita bisa mengalami mujizat sama seperti Petrus alami, saudara. Ya, saudara perhatikan dari penjelasan firman Tuhan ayat-ayat sebelumnya, ya, mulai dari ayat yang keempat. Kalau saudara perhatikan bagaimana Petrus itu ditangkap, ya, oleh Herodes. Dan kalau saudara perhatikan bagaimana cara, selain beberapa rasul yang sudah dibunuh, Petrus juga menjadi sasaran utama Herodes untuk dibunuh, ya. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, ya, justru Petrus ini dikawal dengan cara yang sangat luar biasa, dengan cara yang sangat sadis, ya. Berapa penjagaan dirantai, tapi luar biasanya, saudara, ya, Petrus mengalami sebuah mujizat. Dan saya percaya kita pun mau mengalami mujizat. Kalau Petrus bisa mengalami mujizat, bisa mengalami pertolongan, saya yakin kita pun mau. Amin, saudara. Haleluya. Nah, bagaimana Petrus bisa mengalami mujizat? Itu menjadi pertanyaan penting bagi saudara dan saya dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Apa sesungguhnya, ya, yang terjadi kepada Petrus? Dan apa yang menjadi rahasia sehingga Petrus boleh mengalami mujizat yang luar biasa dalam sebuah kesulitan yang dia alami. Tapi puji Tuhan, Alkitab memberi jawaban atas apa yang dialami oleh Petrus, yaitu mujizat yang sungguh luar biasa. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Saya ada beberapa poin, paling tidak 3 poin penting, ya, yang bisa kita temukan dari kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita mau mengalami mujizat sama seperti yang dialami oleh Petrus. Haleluya. Mari kita lihat. Yang pertama, apa yang menjadi rahasia sehingga Petrus mengalami mujizat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita lihat mulai dari ayatnya yang ke-5. Perhatikan ayat yang ke-5. Apa kata firman Tuhan? Demikian Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Saya pikir ini poin penting. Kenapa Petrus bisa mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa? Kenapa Petrus bisa mengalami mujizat yang luar biasa? Alkitab mencatat ayatnya yang ke-5, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya. Bukan sampai situ saja, Petrus menjadi saksi atas doa-doa jemaat. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-12, perhatikan ayat 12, dikatakan firman Tuhan apa? Dan setelah Petrus berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Petrus mengalami mujizat, Petrus mengalami pertolongan Tuhan, Petrus mengalami kuasa Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saya temukan kebenaran firman Tuhan di sini karena ada jemaat yang dengan tekun berdoa. Haleluya. Artinya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita bukan berarti bahwa doa pribadi, doa saudara dan saya itu tidak penting. Bukan. Tapi dengar baik, doa saudara dan saya berjemaat, doa berjemaat itu penting sekali untuk kita bisa melihat ada terobosan-terobosan, ada mujizat dan pertolongan Tuhan terjadi bagi orang yang saudara dan saya doakan. Amin. Haleluya. Jadi dengar baik, kalau kita biasakan sering bilang kita doakan Bapak ini, kita doakan ibu ini, kita doakan pergumulan orang ini. Dengar saya mau beritahu, itu kuasanya luar biasa. Amin. Kenapa kita ada doa kuasa? Kenapa kita ada doa semalaman? Haleluya. Saya mau beritahu, setiap kali kita doa semalaman itu doa berjemaah. Kita kumpul dan berdoa. Saya mau beritahu hasilnya itu gedung ibadah kita yang sekarang ini sementara dikerjakan. Itu hasil dari doa kita. Amin. Haleluya. Bayangkan saudara, 3 tahun kita membangun, sudah dalam progresnya sudah seperti itu. Kita sedang berusaha kalau bisa bulan Desember kita tidak ibadah di sini lagi.
Amin. Saudara percaya? Ini doa kita. Haleluya. Pak, Petrus mengalami kesulitan yang luar biasa. Kalau saudara perhatikan ceritanya Petrus itu dibelenggu, dirantai, kemudian ada pengawal 1, pengawal 2, ada pengawal 1, pengawal 2, terus di depan ada pintu besi penjara. Jadi Petrus dalam kesulitan, Petrus dalam masalah yang luar biasa. Bukankah kita membangun ini saudara juga dalam kesulitan? Amin. Haleluya. Ini bukan uang kecil, ini bermiliar-miliar. Haleluya. Juga dalam kesulitan hidup saya pun aduh Tuhan, ini amin tidak pernah saya berdoa, rasanya amin tidak habis, tidak amin berdoa. Di Israel pun saya berdoa, Tuhan, kaum pria berdoa di tembok ratapan. Selesai mereka berdoa, Pak Ishak langsung samperin kita semua, termasuk saya. Dia tanya, kamu berdoa? Ada berdoa pembangunan gereja atau tidak? Saya bilang itu pertama saya datang tidak berdoa. Ya. Dan puji Tuhan kaum pria, saya tidak tahu kaum pria karena apakah ada kaum pria yang hanya berdoa untuk dirinya sendiri? Saya tidak tahu. Tapi kalau Pak Ishak dia berdoa, saya berdoa. Haleluya. Dan puji Tuhan kita pulang, plester sudah mau hampir selesai, ya, acian juga sudah mulai selesai. Puji Tuhan, ya, saya percaya Tuhan pasti akan tolong. Amin. Haleluya. Panitia Pak Martin, saya senang sekali kenapa selama kita di sana Pak Martin sehat walafiat. Haleluya. Amin. Iya. Saya bilang Pak Martin, kalau kita tidak ada dia sehat. Kalau kita ada, haleluya, rupanya harus disupport terus ini. Ya. Beliau tak luar biasa. Meskipun kemarin sempat waduh saya bingung ini. Tapi percaya Tuhan pasti akan kasih jalan keluar. Amin. Begitu juga Bapak Ibu saudara-saudara dan saya. Saya tidak tahu kesulitan apa yang ada pada kita, yang Anda alami dan Anda rasakan. Saya tidak tahu pergumulan apa. Apakah sesulit yang dialami oleh Petrus? Apakah sesulit yang dialami oleh Petrus masalahmu? Kalau Petrus bisa mengalami pertolongan Tuhan, kalau Petrus bisa mengalami mujizat, dengan apa? Alkitab mencatat ayat yang kelima tadi dikatakan, karena ada doa. Jemaat dengan tekun berdoa. Haleluya. Saya percaya kalau saudara dan saya berdoa, kalau kita tekun berdoa, saya yakin kalau Petrus bisa mengalami pertolongan Tuhan, kalau Petrus bisa mengalami mujizat, maka saya percaya saudara dan saya juga pasti akan mengalami mujizat. Amin. Kasih tahu kiri kanan saudara, Anda pasti akan mengalami mujizat Tuhan. Asalkan Alkitab berkata kita tekun berdoa. Haleluya. Jemaat tekun berdoa, ayatnya yang kelima jelas sekali, ya. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya. Jadi jemaat ini berdoa sama Petrus. Haleluya. Makanya saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita saling mendoakan itu penting sekali. Kenapa saudara saling mendoakan? Saya mau kasih tahu rahasia dari cerita ini. Petrus dalam menghadapi kesulitan, rasa-rasanya berdoa itu sudah sulit. Setiap kali orang mengalami kesulitan, jarang dia mau fokus berdoa, karena yang dia pikir masalahnya. Makanya penting kita saling mendoakan. Amin. Haleluya. Orang yang dalam kesulitan, paling dia cuma diam, menangis, merenung. Bagaimana ini Tuhan? Disitulah fungsi jemaat, mendoakan jemaat yang lain. Haleluya. Makanya doa yang dinaikkan oleh jemaat itu memberikan jawaban bagi persoalan yang dialami oleh Petrus. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau mengingatkan kepada kita, mari kita mau saling mendoakan.
Jangan berhenti. Gembala mendoakan jemaat, jemaat mendoakan gembala, jemaat mendoakan sesama jemaat. Kita saling mendoakan. Haleluya. Amin. Saya waktu perhatikan Petrus mengalami mujizat luar biasa. Ternyata kan ada jemaat yang tekun mendoakannya kepada Allah. Haleluya. Dan dengan ayat 12 itu menjadi saksi daripada Petrus sendiri. Petrus datang dan dia melihat memang mereka sedang berdoa. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, suami istri, dengar, Anda sebagai istri, doakan suamimu. Sebagai suami, doakan istrimu. Kan yang paling tahu kelemahan istrimu adalah suaminya. Yang paling tahu kelemahan suami adalah istri. Haleluya. Makanya istri berfungsi mendoakan suaminya karena dia tahu kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan suami. Jangan karena suami punya kelemahan, Anda istri, oh Tuhan mudah-mudahan dia celaka sudah. Jangan. Karena kan istri tahu kelemahan suami. Kalau dapat suami yang kasar, dapat suami yang tidak perhatian, dapat suami yang tidak pasti bagaimana mendoakan. Tapi saya mau beritahu buat saudara, sebagai istri tanggung jawab mendoakan suami. Sebaliknya, sebagai suami jangan tidak berdoa sama istri. Suami punya tanggung jawab mendoakan. Haleluya. Dan saya percaya kita akan melihat pertolongan Tuhan. Amin. Mau saling mendoakan, amin. Kita ini di sini ada tim doa. Ya, setiap hari Kamis mereka berdoa. Setiap hari Kamis mereka berdoakan jemaat. Ya tolong jemaat juga doakan Tata Mauli. Ya ini pendoa-pendoa itu tuh janda-janda semua. Ada 2 janda. Ya, doakan Ibu Kindangen. Dan mereka doakan Ibu siapa lagi? Ibu Oli. Mereka setiap hari Kamis berdoa. Saya bilang kamu berdoa jemaat. Selain program jemaat, tapi doakan semua jemaat. Haleluya. Sebaliknya kita juga mendoakan mereka. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita kalau hari Sabtu doakan semua jemaat, tidak terkecuali. Dan saya percaya hanya dengan doa yang tekun seperti kebenaran firman Tuhan berkata, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Hanya dengan doa yang tekun saya percaya kita semua akan bisa melihat dan bisa mengalami, bisa merasakan seperti yang Petrus alami dan Petrus rasakan. Haleluya. Keberhasilan, kesuksesan komisi pria ya, berangkat ke Yerusalem, saya pikir ini merupakan hasil doa kita semua. Amin. Haleluya. Karena kalau tidak berdoa tidak mungkin, saudara. Ya, Pak Simon bisa berangkat ke Yerusalem, Pak Thomas bisa berangkat ke Yerusalem, Pak Roni mau kasih keluar uang 50 juta, pikir 2 kali lipat, mau kasih keluar 50 juta, sedangkan istri saja, anak-anak, mau pikir mana mungkin. Ya. Sampai bosnya Simon bilang, kok tidak bisa berangkat, harus uang banyak. Waktu beliau izin bilang mau Yerusalem, bosnya jawab dia, itu uang banyak Simon. Akhirnya dia bilang gini, ngaca. Kira-kira dia bilang, jangan ngarap. Karena dia bilang itu uang banyak, dia tahu Pak Simon tidak ada uang sebanyak itu. Ya. Tapi waktu bilang Pak Simon berangkat, sudah tahu apa yang dia bilang? Saya titip abu laut mati.
Akhirnya Pak Simon berjuang, bawa 3 botol, ambil abu 3 botol di laut mati, datang bawa di Solo, hanya kasih hadiah sama Depo Bos. Makanya saya bilang Depo Bos, ini 50 juta 3 itu. Karena kan berangkat sama 50 juta, harganya 50 juta. Haleluya. Kalau bukan doa, amin, itu semua karena doa. Haleluya. Bapak Ibu, kalau bukan doa tidak mungkin berangkat. Mau dapat izin susah, ya. Apalagi mobil kada ini, mau tidak mau itu harus 120 kali 24 jam siap siaga menjelang pilkada pengamanan. Tapi puji Tuhan, namanya tidak keluar di sprint pengamanan pilkada. Bayangkan, itu semua karena pertolongan dapat izin. Haleluya. Dan memang beliau punya doa. Masa Tuhan sudah tolong lalu izin tidak bisa dan dapat izin. Haleluya. Jadi semua karena doa. Amin. Pak Ishak Hamba, semua karena doa. Saya waktu kita keluar dari Gunung Nebo, saya nonton video baru saya sadar, saya bilang ada sukacita yang luar biasa bagi Pak Ishak. Baru kali ini saya lihat memuji Tuhan sangat. Selama ini tangan di bawah, tapi di Gunung Nebo tangannya. Haleluya. Orang biasa angkat tangan begini, tapi dia begini. Haleluya. Dan saudara tahu, semua saya berpikir setelah pulang, saya berpikir, ini kalau saya tidak jadi kameramen, siapa yang kameramen? Karena masing-masing kameramen sendiri. Saya bilang, wah, akhirnya sudahlah, karena saya sudah beberapa kali ke Israel, sudah saya jadi kameramen. Ya, saya bikin testimoni. Giliran mau testimoni, yang lain kabur. Puji Tuhan, ada beberapa yang memberikan testimoni dari video yang sudah kita dengar bersama. Cuman karena ada kesalahan teknis sehingga tidak begitu suara kedengaran. Saudara, saya mau beritahu bahwa poin pertama, bagaimana Petrus bisa mengalami mujizat Tuhan, bagaimana Petrus bisa mengalami pertolongan, bagaimana Petrus bisa keluar dari masa-masa yang sukar dan sulit dalam kehidupannya. Yang pertama, saya ulangi lagi, karena ada doa yang dinaikkan kepada Allah. Amin. Haleluya. Yang kedua, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita lihat mulai ayat yang ke-17, ayat yang ke-7. Ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya baca dan kita ikuti bersama. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus dan membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Ayat 8. Lalu kata malaikat kepadanya, ikatlah pinggangmu, kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Ayat 9. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Ayat 10. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampai mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Ayat 7 sampai 10 saya garis bawah poin kedua. Karena Petrus taat pada apa yang diperintahkan oleh malaikat. Haleluya. Rupanya ketaatan mendatangkan pertolongan Tuhan. Ketaatan mendatangkan mujizat. Amin. Andai kata waktu malaikat bilang Petrus bangun, saya mengantuk, saya yakin dia tidak akan lihat mujizat. Andai kata malaikat bilang pakai baju, ikat pinggangmu. Kalau Petrus bilang, saya sudah capek, saya sudah menderita, saya tidak akan ikut. Saya yakin tidak terjadi mujizat. Amin. Tapi
Tapi perhatikan ayat yang 7, apapun yang diperintahkan oleh malaikat, Petrus, Alkitab berkata, Petrus itu, Alkitab berkata ayat 8 dikatakan, ia pun berbuat demikian. Garis bawahi, ia pun Petrus berbuat demikian. Apa yang diperintahkan oleh malaikat, Petrus lakukan. Dan karenanya, saya mau kasih tahu poin kedua, dia mengalami mujizat Tuhan karena dia taat. Amin saudara. Kalau kita taat pada perintah Tuhan, kalau kita taat pada firman Tuhan, saya percaya mujizat akan terjadi dalam hidup. Amin. Taat saja. Meskipun sesuatu itu mustahil, meskipun menurut saudara ini, bayangkan Alkitab berkata Petrus berpikir ini seperti sesuatu yang janggal bagi dia, sesuatu yang aneh bagi dia, tapi dia melakukannya saja. Dan karenanya dia mengalami mujizat Tuhan. Amin saudara. Siapa di antara saudara yang punya kesulitan hari-hari dan mau melihat mujizat Tuhan, saya beritahu, taat saja apa yang firman Tuhan bilang. Haleluya. Taat saja. Memang kadang-kadang firman Tuhan mengajarkan kita sesuatu yang kadang-kadang berat, kadang-kadang tak masuk di akal. Tidak. Kadang-kadang tak masuk di akal. Kadang-kadang bertentangan dengan cara kita berpikir. Tapi saya mau beritahu buat saudara, kalau kita mau taat, mujizat terjadi. Amin. Saya ingat cerita waktu, karena kita kemarin sempat pergi di danau Genesaret, ya. Bagaimana murid-murid mereka kembali mencari ikan dan mereka tidak mendapat apa-apa. Lalu Tuhan perintahkan, tebarkanlah jala di sebelah kanan perahu. Lalu mereka menebarkan jala di sebelah kanan. Dan sudah tahu, Alkitab berkata mereka sudah pulang. Artinya bukan lagi di danau Galilea yang sangat dalam, tapi sudah mulai tidak dalam karena sudah perjalanan pulang. Dan Alkitab berkata, waktu mereka melemparkan jala di sebelah kanan perahu, mereka mendapatkan banyak ikan, dan ikan itu besar-besar. Dalam catatan firman Tuhan katakan 153 ekor besar-besar. Haleluya. Itu punya filosofi, itu punya pengertian dari bahasa Yahudi, dari bahasa Ibrani. Karena mereka taat, mereka mendapatkan mujizat Tuhan. Jadi kalau kita mau taat, kita akan lihat mujizat Tuhan. Saya belajar taat, saya belajar apa yang Tuhan suruh saya lakukan, meskipun itu bertentangan dengan hati nurani. Bayangkan, tapi saya mau belajar taat. Dan waktu kita taat, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Saudara mau taat, amin? Kasih tahu diri kanan, mulai sekarang taat pada firman Allah, taat pada firman Tuhan, meskipun sakit. Biasanya orang melakukan firman Tuhan, taat pada firman Tuhan itu pada saat-saat yang senang, saat yang tidak ada masalah. Tapi waktu kita ada masalah, ada persoalan, haleluya, jangan mau taat. Tapi Petrus dari cerita ini Bapak Ibu, dalam kesulitan, Alkitab berkata, ia pun berbuat demikian. Apa yang diperintahkan malaikat Tuhan. Mari, apa saja yang firman Tuhan memperintahkan kepada kita, mari kita melakukan. Dan saya percaya kita akan lihat mujizat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, mari kita perhatikan apa yang membuat sampai Petrus mengalami mujizat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Mari kita lihat ayatnya yang ke-17. Ini penting sekali. Yang ketiga ayat 17 bilang begini, tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Dan ini poin penting ini. Perhatikan. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Lalu ia menceritakannya. Dengar poin ketiga. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, jangan pernah berhenti bersaksi atas pertolongan Tuhan dalam hidup saudara saya. Amin. Perhatikan, Petrus menceritakan apa yang dia alami tentang pertolongan Tuhan.
Berapa banyak di antara kita yang sudah mengalami pertolongan Tuhan? Lambaikan tangan saudara yang sudah mengalami pertolongan Tuhan. Haleluya. Turunkan tangan saudara. Pertanyaan saya begini, sudahkah Anda cerita kepada orang lain pertolongan yang saudara jalan? Ataukah saudara diam? Amin. Haleluya. Mari, kalau Anda ditolong oleh Tuhan, kalau Anda mengalami kebaikan Tuhan, dengar saya mau beritahu, kita punya ruang-ruang di mana saudara bisa bersaksi bagi Tuhan. Ya, ada banyak ruang komsel, ibadah rumah tangga, ibadah-ibadah yang lain. Memang di gereja kita sudah tidak beri kesempatan karena waktu, ya. Tapi di ruang-ruang ibadah-ibadah yang lain, ibadah pria, ibadah wanita, mari di sana saudara bersaksi. Ceritakan kebaikan Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Dan saya percaya kalau saudara terus menceritakan segala kebaikan Tuhan, saya terlalu yakin. Karena waktu kita menceritakan kebaikan Tuhan, dengar baik, nama Tuhan yang ditinggikan, nama Allah yang dipermuliakan. Dan sebelum Anda cerita, Anda masih ada dalam hati saja, Tuhan sudah tahu bahwa Anda akan melakukan itu. Haleluya. Makanya ayat yang ke-17 saya pelajari, Tuhan luar biasa. Petrus luar biasa dikatakan, tetapi Petrus memberi syarat dengan tangannya supaya mereka diam. Memang waktu dia masuk mereka kan dengan senang mau menyambut dia, tapi dia memberi syarat. Tapi kalimat selanjutnya dikatakan, lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Saudara dan saya kalau mau, saya tidak tahu pergumulan kita hari-hari, tapi dengar, kalau kita mau keluar dari kesulitan kita, kalau kita mau keluar dari pergumulan saudara dan saya, jangan pernah berhenti ceritakan kebaikan Tuhan. Amin saudara. Jangan pernah berhenti ceritakan bagaimana Tuhan menolong saudara dan saya. Haleluya. Jangan pernah berhenti firman Tuhan yang Anda tahu, firman Tuhan yang Anda alami, ya. Hanya berhenti pada diri Anda sendiri. Tapi mari ceritakan itu kepada orang lain. Saya percaya dan saya terlalu yakin kita akan melihat banyak terobosan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Banyak pertolongan yang akan kita alami. Haleluya. Asalkan kita mau menjadi orang yang mau menceritakan segala pertolongan Tuhan dalam hidup. 3 hal yang menjadi penting, menjadi rahasia bagaimana Petrus mengalami pertolongan Tuhan. Yang pertama, karena ada doa yang dinaikkan kepada Allah. Amin. Yang kedua, karena ada ketaatan yang dilakukan oleh Petrus. Petrus taat apapun yang diperintahkan oleh Tuhan. Sementara yang ketiga, karena Petrus tidak tinggal diam, tapi dia menceritakan bagaimana Tuhan menolong dia keluar dari penjara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, 3 kebenaran ini, mari ketika kita mau praktekkan dalam hidup ini, saya percaya kita akan melihat pertolongan Tuhan. Amin. Saudara mau melihat pertolongan Tuhan? Amin. Haleluya. Mari kita mau supaya doa itu terus dinaikkan, doa itu tekun dinaikkan kepada Allah. Yang kedua, kita mau taat apapun yang diperintahkan firman Tuhan kepada kita. Dan yang ketiga, kita mau menjadi saksi, menceritakan segala kebaikan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari pemain musik siap lagi ke depan. Kita akan mengucap syukur.